Ada pepatah yang mengatakan, anak adalah harapan bangsa. Tapi kalau kita putar, apakah anak-anak sekarang berharap kepada bangsanya? Atau malah anak-anak sekarang lebih berharap kepada tung 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 sahur dan balerina cappuccina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang foto yang ada di sini. Perkenalkan, saya Rebecca Simurangkir dari Universitas Sanata Dharma. Jadi ini adalah foto ketika saya mengajar di salah satu komunitas di Yogyakarta. Ada satu hal yang sangat membekas di hati saya. Ini yang pakai baju biru namanya Kafka, yang fotonya kayak gini. Jadi Kafka ini setelah pembelajaran selesai, dia langsung bertanya kepada saya, Miss, Kafka udah boleh main nggak sama teman-teman? Saya langsung bilang, boleh dong Kafka, kan pembelajarannya udah selesai, main aja. Habis itu dia langsung bilang, yes, dia langsung datang ke teman-teman, guys, udah boleh main, udah boleh main. Akhirnya mereka langsung, weh udah boleh main, udah boleh main. Dan ternyata setelah itu mereka langsung membuka tas mereka, dan apa yang mereka lakukan? Mereka langsung membuka gawai mereka dan membuka YouTube Shorts bersama-sama. Ini sebenarnya saya agak merasa resah begitu ya, karena anak-anak semuda itu masih umur 6-11 tahun, mereka sudah terpapar video pendek terlalu dini. Dan ada lagi nih istilah-istilah yang ketika saya dengar saya jadi, ini apa ya? Seperti tung 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 sahur, balerina cappuccina, tralalelo tralalelo, dan hal-hal yang menurut saya, aduh ini istilah-istilah baru lagi ya. Tapi ada orang-orang yang berpendapat, nggak apa-apa, ini emang zamannya mereka kok mainan HP, nggak apa-apa Mbak, itu di TikTok sama di YouTube Shorts juga banyak kok konten-konten edukatif. Tapi mari kita lihat yang sebenarnya terjadi. Ini adalah data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2024 tentang tujuan utama anak mengakses internet, dan ternyata yang di pembelajaran hanya di 27,53%. Lalu yang paling besar di mana? Ya di hiburan 90,76%. Ini juga mencakup nonton video pendek. Ini adalah fenomena yang disebut generasi brain rot. Mungkin banyak orang menganggap brain rot itu kan cuma terjemahan pembusukan otak, ya paling pembusukan otak gara-gara ya busuk di kamar, gara-gara nge-scroll HP doang begitu. Tapi ternyata istilah ini yang kita wajarkan ini sangat berdampak besar. Ini adalah dampaknya. Dampak pertama adalah dampak neurologis. Betul, ketika anak-anak terlalu sering menonton video pendek, ada dampak neurologisnya. Algoritma yang dibuat oleh media sosial atau platform video pendek memang mengeksploitasi dopamin, sehingga ketika anak-anak meng-scroll video pendek akhirnya merasa, aduh aku pengen nonton terus, akhirnya kecanduan. Dan ini akan mengubah struktur prefrontal cortex bagian depan otak yang fokusnya untuk kontrol impuls dan fokus. Akhirnya aktivitas normal seperti membaca buku, mendengarkan guru menjadi sangat membosankan. Akhirnya ini connect juga dengan yang kedua, dampak pendidikan. Nah, SCORE Program for International Student Assessment tahun 2022 menunjukkan bahwa ada kemampuan membaca siswa Indonesia itu menurun 11 poin dari periode sebelumnya. Berarti ada penurunan di sini. Dan kalau anak-anak terlalu sering menonton video pendek, akhirnya mereka akan kesulitan membedakan mana yang kredibel dan hoax. Kenapa? Karena anak-anak itu terlalu sering menonton video pendek, mendapatkan informasi secuil-secuil saja dan di permukaan saja. Dan yang ketiga, akan ada kehilangan kemampuan analisis mendalam. Ini juga karena terlalu sering menonton video pendek. Dan dampak yang ketiga, saya percaya di ruangan ini semuanya memiliki gawai ya, memiliki handphone. Mungkin saya bisa minta tolong angkat tangan siapa yang HP-nya terinstall Instagram, TikTok, dan YouTube. Bisa tolong angkat tangan?
Wah, lumayan banyak ya, terima kasih bisa diturunkan lagi. Ternyata hampir semua di ruangan ini. Saya yakin pasti teman-teman, Bapak Ibu pernah melihat ada di sosial media, anak-anak disuruh jejer, terus ada yang wawancara. Sebutkan nomor 3 dari Pancasila. Terus anaknya bingung di sini. Bingung gitu. Tapi kalau misalnya ditanya tentang, kamu tahu nggak konten creator ini? Tahu bang, ini kan yang ini. Nah ini sebenarnya adalah dampak dari video pendek juga. Kenapa? Karena dampak kebangsaan kita akan terganggu. Anak-anak jadi lebih mengerti tentang konten creator, tentang tren internasional, tentang YouTuber daripada dasar negara dan Pancasila. Dan kita tidak ingin generasi ke depannya akan mengalami hal-hal tersebut. 3 dampak ini sudah bukan krisis lagi, melainkan pembajakan otak massal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini adalah hal yang harus kita lakukan. Saya akan memberikan 3 solusi yang dimana untuk menyelamatkan kemampuan kognitif anak dari jerat manipulasi algoritma. Yang pertama, literasi media untuk anak-anak. Yang pertama, sekolah-sekolah di Singapura dan negara-negara maju lainnya sudah membuatkan model pembelajaran atau mata pelajaran di sekolah dari 1 SD, di mana anak-anak diajarkan untuk membedakan mana sih yang kredibel, mana sih yang hoax ketika menonton video pendek. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri kalau misalnya Indonesia sumber daya manusia dan infrastrukturnya juga belum memadai. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara pendekatan komunitas. Yaitu kita bisa membuat program RT RW dengan tokoh masyarakat yang apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mengajarkan orang tua untuk mendidik anak-anaknya dan memberikan edukasi tentang pentingnya bijak dalam bermedia sosial dan video pendek. Nah, akhirnya kita bisa langsung lanjut ke yang kedua adalah saya percaya bahwa diperlukannya kolaborasi dengan media sosial. Karena 3 fitur wajib yang saya tunjukkan ini sangat berguna untuk anak-anak. Yang pertama adalah memprioritaskan konten edukatif lokal, kontrol orang tua dan pengingat istirahat setiap 15 menit. Mungkin ada orang yang berkata media sosial tapi kan dapatnya dari ini ya, dari screen time insentifnya. Nah, maka diperlukan pemerintah untuk membuat regulasi supaya media sosial di Indonesia bisa melakukan 3 fitur wajib ini. Dan yang terakhir, saya percaya bahwa hal kecil dimulai dari rumah. Nah, untuk gerakan keluarga ini kita bisa menggempurkan agar keluarga-keluarga mulai melanjutkan gerakan jam tanpa ponsel agar anak-anak itu bisa melakukan hal-hal aktivitas yang seharusnya pada umurnya. Contohnya aktivitas fisik, membaca buku, permainan tradisional, dan ini tidak usah dipungut biaya karena kita bisa mengoptimalisasikan aset perpustakaan, taman desa, dan lain-lain. Masa depan Indonesia ada di tangan kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai om tante, sebagai kakek nenek untuk generasi kita ke depan. Kita tidak mau generasi kita ke depan menjadi orang-orang yang susah berpikir kritis dan mudah untuk dibohongi. Kita tidak berbicara lagi tentang tung-tung-tung sahur atau balerina cappuccina, tetapi tentang pentingnya anak yang berbudi luhur dan anak-anak yang berwawasan bermakna. Bertindak sekarang sebelum terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari finalis dengan nomor urut 7. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada para dewan juri dipersilakan. Baik ya, Rebecca panggilannya ya. Iya Pak Roni. Program studinya apa? Sastra Inggris Pak. Sastra Inggris. Betul. Ya. Kenapa tertarik di komunikasi? Bagaimana Pak? Tertarik bidang komunikasi kenapa? Karena menurut saya ini adalah hal yang sering saya temui gitu Pak. Saya tinggal di rumah dengan tetangga-tetangga juga banyak yang masih anak-anak kecil dan saya juga sering beberapa kali memiliki program di kampus bersama teman-teman untuk mengajar anak-anak gitu. Lebih kepada pengabdian masyarakat itu ya? Betul Pak. Apakah ada kesulitan dengan program studi Anda untuk memahami bidang komunikasi ini? Sebenarnya ada,
Karena memang kalau misalnya di program studi saya itu kan sastra Inggris yang lebih fokus ke literatur, linguistik, dan translation, sementara ini tentang komunitas begitu. Tapi mungkin memang sudah panggilan saya untuk saya menyelesaikan dan membuat esai ini. Oke, tadi ya ada data PISA 2022 ya. Jadi kita memang tidak bisa memungkiri, tidak bisa menghindari bahwa kita jauh di bawah kemampuan literasi, matematik, dan lain-lainnya. Betul. Nah, menurut Anda ini salah satunya. Tapi sebenarnya kalau dibuka lebih dalam, sebenarnya masalah utamanya apa sih sebenarnya sehingga nilai PISA kita itu tidak bisa bersaing sama sekali? Mohon maaf Bapak bisa diulangi. Nilai PISA itu kenapa Nilai rendah PISA. gitu? Iya, menurut Anda? Kalau misalnya yang sudah saya baca dan sudah saya mengerti, skor PISA ini bisa turun dari 11 poin dari periode sebelumnya itu banyak faktor, dan salah satu faktornya adalah anak-anak yang terlalu muda atau terlalu dini terpapar dengan video pendek. Ini kan program for International Student Assessment ini memang ditunjukkan kepada kepada siswa-siswa dari seluruh dunia begitu, dan Indonesia juga salah satunya karena literasi yang rendah begitu Pak. Saya sepakat, tetapi dampaknya menurut saya tidak terlalu besar itu ya, yang tadi Anda sampaikan. Yang menurut saya yang membuat kita itu tidak bisa bersaing itu adalah kurikulum yang diterapkan itu tidak kompatibel dengan yang internasional yang menjadi bahan penilaian ini. Betul. Nah, itu yang menjadi masalah besar ya, sehingga kita paham kan, setiap ada masalah masukkan ke kurikulum, korupsi masukkan, agama masukkan, semua masukkan. Jadi kurikulum itu seperti tong sampah gitu ya. Yang sekarang paling in apa, Anda tahu ya pasti ya. Masukkan coding dan AI pada NST dan segala macam. Masukkan yang semuanya, masukkan semua. Sementara yang wajib-wajib di situ itu tidak dibenahi gitu. Nah, tidak akan pernah bisa muncul Indonesia di sana. Kita itu di bawah Myanmar. Jangan berbicara Singapura ya, Singapura itu nomor 1, nomor 2 di dunia dia. Iya. Ya, karena dia memang basic dari kurikulum itu berbasis itu ya. Iya. Jadi harus kita pahami betul, salah satunya memang ini yang berpengaruh ya. Betul. Jadi kita juga paham ya bahwa literasi kita itu rendah, tapi jumlah pengguna media sosial kita tuh sangat tinggi gitu ya. Betul. Digunakan untuk apa ya. Nah, kemudian saya ingin juga salah satu contoh ya, mungkin Anda sebagai pengamat yang mengamati ya, ngerti nggak fenomena anak kecil ngejar bus yang tolalit itu, yang knalpotnya berlagu-lagu itu, nggak kenal ya? Belum. Jadi dia kumpul naik sepeda ngejar bus, kemudian minta supir membunyikan yang paham. itu, Ya, betul, kemudian betul. direkam, kemudian dimasukkan di TikTok dia, itu menjadi suatu kebanggaan. Iya. Nah, menurut Anda ini fenomena apa sebenarnya yang terjadi ya? Kalau misalkannya dari contoh yang itu ya, itu menurut saya memang fenomena media sosial begitu ya Pak. Karena sebenarnya awalnya kan orang-orang tidak tahu dengan hal itu sebenarnya. Lalu digempurkan oleh anak-anak yang om telolet om yang seperti itu ya. Nah itu sebenarnya fenomena media sosial di mana anak-anak akhirnya FOMO atau fear of missing out atau ingin ikut-ikutan. Kemudian akhirnya itu menjadi tren begitu Bapak. Dan itu memakan korban jiwa banyak ya, Iya, karena betul. mengejar itu ya. Betul. Dan saya tidak tahu bagaimana tumbuhnya ya budaya itu sehingga itu menjadi suatu tren gitu ya. Padahal itu anaknya nggak terlalu besar kan, anak kecil-kecil ya. Iya, betul. Bahkan rela pagi bangun untuk ngejar bus itu ya di jalan-jalan tertentu ya. Oke, saya ingin terakhir ketiga ya, di negara tertentu itu seperti Australia sekarang ya, itu sudah melarang ya penggunaan media HP, kemudian medsos di bawah 14 tahun. Betul. Itu tindakan ekstrim ya, banyak pro kontra. Saya ingin pendapat Anda, kalau itu diterapkan di Indonesia bagaimana itu? Baik Pak, kalau menurut saya kalau misalkannya diterapkan di Indonesia itu mungkin belum bisa. Kenapa? Karena di Indonesia kita juga harus bisa lihat sosioekonomiknya, di mana orang tua juga banyak yang pekerjaannya itu menggunakan gadget atau menggunakan gawai, sehingga akhirnya anaknya ikut-ikutan begitu. Nah, tapi sebenarnya poin pentingnya adalah ketika orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anaknya untuk lebih mindful atau bisa lebih
bijaksana gitu dalam penggunaan HP atau media sosial gitu, karena walaupun di Australia sudah bisa penetapan 14 tahun ya minimal, tapi kalau menurut saya di Indonesia belum bisa begitu. Saya senang dengan istilah yang kamu majukan, pembajakan neurologis massal. Boleh nggak dipaparkan lebih dalam lagi tentang pembajakan neurologis massal itu? Oke, terima kasih Pak. Kalau menurut saya betul, di sini saya tuliskan juga dampak neurologis pendidikan pembajakan otak massal. Kenapa pembajakan? Karena mau tidak mau anak-anak, bahkan kita semua orang tua juga, itu merasakan adanya teknologi yang langsung masuk, misalkannya video pendek begitu, dan akhirnya kita tidak bisa, aduh nggak mau gitu, karena orang-orang semua memakai, dan akhirnya itu menjadi sebuah tren, dan akhirnya pembajakan karena ketika kita scroll kita tidak bisa menolak apa yang masuk, dan itu akhirnya akan membajak otak, apalagi anak-anak yang kontrol impulsnya belum sepenuhnya terbuat begitu, seperti bahkan struktur prefrontal cortex-nya juga belum selesai di umur segitu, maka dari itu saya sebut itu sebagai pembajakan otak massal. Oke, kamu selangkah lebih maju dari pemerintah dan anggota DPR dengan mengajukan regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak Digital. Oke. Semendesak itukah? Kalau menurut saya ini sangat mendesak Bapak, karena yang kita bisa lihat dampak-dampak itu, kalau menurut saya ini adalah suatu hal yang benar-benar harus kita lakukan. Karena anak-anak sekarang sudah saya lihat juga langsung ya ke lapangan, banyak sekali hal-hal yang harusnya anak-anak seumur segitu tidak harusnya melakukan hal tersebut. Misalnya terlalu sering nonton video pendek, akhirnya mereka kan terkungkung begitu, tidak kreatif, atau mungkin jadinya ya udah nggak apa-apa lah, emang main ini aja, akhirnya adiktif, dan seperti yang sudah saya sebutkan begitu Bapak. Oke, saya pernah bertemu dengan anak yang mengatakan dia memakai media digital 8 jam sehari. Memegang handphonenya 8 jam sehari, sementara memegang tangan ibu dan bapaknya cuma 1 menit. Ketika saya bilang, handphonemu bisa di-charge kalau mati? Bisa. Ibu bapakmu bisa di-charge kalau meninggal? Enggak. Kok kamu lebih senang pegang handphone? Jawabannya menarik, saya pegang handphone 8 jam. Tapi ibu bapak saya 12 jam dan gak pernah menyentuh kepala saya. Siapa yang harus dididik sebenarnya? Anak atau orang tuanya? Kalau menurut saya sebenarnya orang tuanya Pak. Anak-anak itu masih belia ya, mereka itu memang terbentuk dari orang tuanya. Dari hal yang kecil, mereka bisa melakukan A, B, C, itu semua karena dari rumah, dari orang tuanya. Maka sebenarnya karena kayak seperti yang sudah saya sebutkan, yang literasi media, mungkin bisa saya lanjutkan dulu ya. Di sini, selain dari sekolah, saya juga menuliskan yang pendekatan komunitas. Nah, komunitas itu sebenarnya untuk mengajarkan orang tua, karena saya percaya anak-anak itu terbentuk karena orang tuanya, begitu Pak. Oke, terakhir dari saya, Ya. melanjutkan Prof tadi. Perlukah kurikulum dimasuki dengan literasi digital? Contoh paling konkret tadi dibilang oleh Prof. Perlukah pelajaran coding dan akal imitasi tadi, AI, diajarkan pada anak-anak di sekolah sejak SD? Oke, kalau menurut saya belum. Kenapa? Karena kalau misalkannya anak SD itu sudah seharusnya mereka belajar yang sesuai dengan umurnya dulu Bapak. Kalau menurut saya AI dan coding itu adalah suatu struktur berpikir yang sudah seharusnya untuk yang menengah atau ke atas begitu. Kalau untuk anak-anak SD itu seharusnya diajarkan yang sesuai dengan umurnya, misalnya membedakan fact or opinion, ini benar atau ini salah, atau harusnya anak-anak itu bisa belajar dengan yang sudah seharusnya gitu. Jadi untuk coding dan AI kalau menurut saya belum necessary atau belum penting begitu. Hai Rebecca. Halo Kak, Bu. Saya nyambung ke pertanyaan Kang Maman terakhir. Ya. Di mana beberapa sekolah pun juga sudah memberikan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan coding dan AI. Dan itu banyak sekali sekolah di Indonesia. Saya melihat anak saya pun juga tertarik untuk mengikuti itu. Anak saya mau kelas 2 dan rencananya mau join ekstrakurikuler itu. Menurut Rebecca,
dengan adanya ekstrakurikuler yang sudah ada di beberapa sekolah, apakah itu perlu diberikan sanksi atau seperti apa? Karena pendapat pribadi Rebecca itu kan sebaiknya itu tidak ada. Betul, oke, terima kasih Bu. Kalau menurut saya tidak diberi sanksi, karena itu kan masalah AI dan coding, dan kalau menurut saya pribadi karena itu ekstrakurikuler, maka orang tua juga bisa memberikan saran kepada anaknya, harusnya kayaknya enggak dulu deh Kak, kayaknya enggak dulu deh Dek gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, sepertinya kalau umur kelas 2 SD sepertinya belum waktunya untuk coding dan AI, begitu. Kapan usia yang ready untuk bisa mempelajari itu? Kalau menurut saya pribadi dan melihat data seharusnya di umur 16 atau 17 tahun Bu. Karena mereka juga sudah lebih develop daripada anak-anak sekolah dasar dan SMP. Oke, ketika di umur 16 atau SMP itu, kita kan sebagai orang tua itu diminta untuk mendidik anak sesuai umur dan sesuai zaman. Betul. Dan kalau misalnya menunggu sampai umur sebegitu, dia tidak akan bisa bertahan tuh dengan perkembangan teknologi ataupun daya saing di usianya dia. Itu apakah nantinya akan ada another impact bahwa terutama anak-anak Indonesia itu nanti tidak akan bisa bersaing secara global? Oke, terima kasih Bu. Ini sangat interesting karena saya juga baru pertama kali ini juga, oh iya ternyata seperti itu. Nah tapi kalau menurut saya pribadi, ketika anak-anak itu memang sudah seharusnya bersaing di umur itu, berarti sudah seharusnya orang tua juga memiliki peranan yang lebih kuat lagi untuk memberikan pendekatan apa supaya misalnya untuk umur segitu, tapi seharusnya tidak diberikan dulu, tapi karena zaman jadi sehingga orang tua juga harus berperan aktif lagi, harus lebih memang cari-cari juga informasi atau jurnal terkait begitu. Oke, baik. Dari platform media sosialnya sekarang, mereka sekarang menganggap mereka sudah melakukan pembatasan umur, hanya umur-umur tertentu yang boleh mengakses aplikasi itu. Tapi sayangnya yang kita hadapin sekarang kan tidak begitu ya. Betul. Salah satu solusi dari Rebecca itu adalah melakukan kolaborasi bersama dengan penyedia platform media sosial. Betul. Seperti apa yang mereka pun juga pasti ingin melihat atau melindungi dari bisnisnya mereka sendiri gitu. Ya. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Betul, masalah media sosial saya juga mengajukan bahwa diperlukan kolaborasi dengan media sosial. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau media sosial memang mendapatkan revenue atau insentif memang dari screen time atau dari penontonnya. Dan walaupun media sosial itu juga sudah bikin misalkannya kalau kita mau download aplikasi 13 plus gitu, ada angkanya kayak umurnya. Nah, tetapi sekarang sudah mulai ada media sosial juga yang memberikan tawaran. Contohnya salah satunya adalah Meta, Instagram. Instagram sudah mulai menguji Instagram untuk remaja, 14, itu di mana mereka itu memang ada fitur-fitur untuk remaja begitu. Tetapi bisnis mereka malah lebih bagus. Mereka itu untuk stoknya naik 8% di tahun 2024 itu karena mereka sedang menguji coba si Instagram 14 itu. Jadi sebenarnya untuk program seperti ini adalah win-win solution di mana ketika ada demand dan akhirnya si media sosial itu memberikan, itu juga pasti akan ada kenaikan pesat dari demand dan dari marketnya, begitu Ibu. Oke. Jadi menurut Rebecca untuk video pendek ini juga masih ada manfaatnya? Kalau menurut saya tetap ada manfaatnya, tapi kembali lagi ini bukan masalah anti teknologi atau anti video pendek, melainkan cara mengontrol atau memberikan porsi yang cukup untuk anak-anak agar tidak melalui batas itu.